Hai teman-teman, dalam video kali ini kita akan sama-sama belajar tentang mentransformasi data dan berlatih menyelesaikan masalah tentang transformasi data. Tapi, sebelum kita terjun langsung ke data-datanya, kita belajar dulu yuk tentang transformasi. Transformasi adalah pengubahan skala pengukuran data ke dalam bentuk lain untuk mempermudah analisis. Seperti pengertian tersebut, tujuan transformasi adalah supaya kita menganalisis dalam statistik inferensi menjadi lebih mudah, di mana data yang kita miliki sudah dianggap memiliki distribusi normal. Nah, data seperti apa yang perlu kita transformasi? Data yang perlu kita transformasi adalah data yang memiliki puncak lebih dari satu dan tidak simetris. Nah, setelah ditransformasi, data tersebut akan menjadi data baru yang berpuncak tunggal, simetris, dan mengecil di kedua sisinya, tepat seperti grafik distribusi normal. Transformasi dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu untuk data yang menjurai ke atas dan data yang menjurai ke bawah. Hal ini dapat kita lihat dalam diagram batang dan daun atau dalam box plot. Nah, seperti ini contoh data yang menjurai ke bawah. Dari median ke whisker bawah lebih panjang daripada median ke whisker atas. Sebaliknya, dengan data yang menjurai ke atas, dari median ke whisker atasnya lebih panjang. Berikut ini jenis transformasi yang dapat dilakukan untuk data menjurai ke atas. Di antaranya, transformasi logaritma, transformasi akar pangkat 2, dan transformasi kebalikan negatif. Sementara untuk data menjurai ke bawah, bisa dengan transformasi X kuadrat, X pangkat 3, X pangkat 4, dan antilog. Nah, untuk melakukan transformasi, beberapa langkah ini bisa diterapkan. Pertama, kita hitung ringkasan 5 angka dari data, yaitu median, kuartil 1, kuartil 3, nilai minimum, dan nilai maksimum. Lalu kita bisa membuat box plot dari data. Setelah kita mengamati box plot dan mendapati box plotnya tidak simetris, kita bisa melakukan transformasi pada ringkasan 5 angka. Kita bisa mengulangi transformasi hingga mendapatkan transformasi yang menyebabkan data kita menjadi lebih simetris. Ketika sudah mendapatkan transformasi unggul dari ringkasan 5 angka ini, kita bisa menerapkannya pada seluruh nilai observasi. Teman-teman, mari kita langsung mencoba untuk melakukan transformasi data. Pada kesempatan ini, kita akan melakukan transformasi data dengan bantuan software Minitab. Kita akan menggunakan Minitab versi 18. Mari kita coba dengan menggunakan contoh soal berikut ini. Berikut ini disajikan data mengenai penyebaran kasus COVID-19 sepanjang bulan Maret tahun 2020. Melalui data ini dapat dilihat penyebaran kasus COVID-19 di negara Indonesia dan Amerika Serikat. Untuk melakukan transformasi data, maka yang harus kita lakukan pertama kali adalah mencari ringkasan 5 angka. Untuk mendapatkan ringkasan 5 angka dengan bantuan software Minitab, maka kita dapat memilih menu Start, kemudian Basic Statistik, kemudian Display Descriptive Statistik. Kemudian untuk variabel dapat kita isikan dengan kasus Indo dan kasus USA, kemudian kita pilih OK. Dan ini merupakan hasil ringkasan 5 angka dari variabel kasus Indo dan kasus USA dengan bantuan software Minitab. Langkah yang kedua untuk melakukan transformasi data yaitu membuat box plot. Untuk membuat box plot dengan bantuan software Minitab, maka kita perlu memilih menu Graph, kemudian box plot, kemudian kita akan memilih Multiply as Simple, klik OK, dan akan muncul kotak dialog seperti berikut ini. Dan untuk graph variabel dapat kita isikan dengan kasus Indo dan kasus USA, kemudian kita pilih OK.
Ini merupakan boxplot dari kasus Indo dan kasus USA. Dari boxplot ini terlihat bahwa boxplot kasus Indo dan boxplot kasus USA terlihat tidak simetris, yaitu lebih besar di bagian atas, sehingga perlu dilakukan transformasi. Data yang menjurai ke atas dapat ditransformasi dengan cara akar pangkat 2, logaritma, atau akar berkebalikan negatif. Kita akan kembali lagi ke data awal dan akan mulai melakukan transformasi. Transformasi kali ini yaitu menggunakan logaritma. Adapun langkahnya, yang pertama kita memilih menu calc, kemudian kalkulator, kemudian stored result in variable dapat kita isi log kasus Indo. Untuk expression dapat kita ketikkan log 10 kasus Indo, atau kita dapat memilih box yang ada di sebelah kanan, kemudian klik OK. Dan ini merupakan hasil transformasi kasus Indo menggunakan logaritma. Begitu juga dengan kasus USA. Dan ini merupakan hasil transformasi logaritma pada kasus USA. Langkah yang selanjutnya yaitu kita melakukan transformasi menggunakan akar pangkat 2. Dapat kita lakukan dengan memilih menu calc, kemudian kalkulator, kemudian untuk store result in variable dapat kita isikan dengan SCRT kasus Indo, dan untuk expression dapat kita ketikkan dengan SCRT kasus Indo, kemudian kita pilih OK. Dan ini merupakan hasil transformasi dari kasus Indo menggunakan akar pangkat 2. Hal yang sama akan kita terapkan pada kasus USA. Dan teman-teman, ini merupakan hasil transformasi dari kasus USA menggunakan akar pangkat 2. Langkah yang berikutnya, kita akan melakukan transformasi menggunakan berkebalikan negatif. Dapat kita lakukan dengan memilih menu calc, kemudian kalkulator. Untuk store result in variable dapat kita isikan dengan min 1 per kasus Indo. Kemudian untuk expression dapat kita ketikkan dengan min 1 per kasus Indo. Kemudian kita pilih OK. Dan ini merupakan hasil transformasi dari kasus Indo menggunakan berkebalikan negatif. Hal yang sama akan kita terapkan kepada kasus USA. Dan ini merupakan hasil transformasi dari kasus USA menggunakan berkebalikan negatif. Langkah yang selanjutnya yaitu kita akan membuat boxplot dari hasil transformasi menggunakan logaritma, menggunakan akar pangkat 2, dan menggunakan berkebalikan negatif. Dapat kita lakukan dengan memilih menu graph, kemudian boxplot, kemudian untuk kotak dialog ini kita pilih multiply as simple, kemudian OK. Untuk graph variabel dapat kita isikan dengan log kasus Indo dan log kasus USA, kemudian kita pilih OK.
Dan ini merupakan boxplot hasil transformasi dari kasus Indo dan kasus USA menggunakan logaritma. Hal yang sama, kita akan mencari boxplot dari hasil transformasi menggunakan akar pangkat 2. Kita dapat memilih menu graph, kemudian boxplot, kemudian multiply as simple. Untuk graph variabel dapat kita ganti dengan SQRT kasus Indo dan SQRT kasus USA, kemudian kita pilih OK, dan ini merupakan hasil boxplot dari transformasi menggunakan akar pangkat 2 pada kasus Indo dan kasus USA. Selanjutnya, kita akan membuat boxplot dari hasil transformasi menggunakan berkebalikan negatif. Dapat kita lakukan dengan memilih menu graph, kemudian boxplot, kemudian multiply as simple, OK. Untuk graph variabel dapat kita isikan dengan min1 per kasus Indo dan min1 per kasus USA, kemudian OK. Dan ini merupakan boxplot dari hasil transformasi menggunakan berkebalikan negatif pada kasus Indo dan kasus USA. Teman-teman, ini merupakan boxplot sebelum dan sesudah transformasi. Kemudian, kita akan membandingkan hasil transformasi dengan logaritma akar pangkat 2 dan berkebalikan negatif. Dan kita akan memilih salah satu boxplot yang lebih simetris dibandingkan data awal. Dari ketiga boxplot ini, terlihat bahwa transformasi menggunakan logaritma menghasilkan boxplot yang lebih simetris dibandingkan data awal. Sehingga untuk kasus ini, transformasi dengan logaritma cenderung lebih cocok untuk digunakan. Jadi, teman-teman, seperti itulah cara untuk melakukan transformasi data menggunakan bantuan software Minitab.